akunya bingung itu laporannya ada pasal pemerasan, ada pengancaman, ada TPPU, kalau nggak salah tuh gitu tuh, yang berat-beratnya di situ tuh, sehingga lebih dari ancaman lebih dari 9 tahun, sehingga bisa mendapat penambahan penahanan sampai 120 hari untuk kalian menyiapkan bukti-buktinya. Sekarang udah siap belum? Pengacara si abu-abu pansos itu Bunda. Jadi di sini banyak orang yang ini kan sudah berapa bulan ini masalahnya. Banyak orang situ yang nemplok. Ada yang pengen jadi ertong, ada yang pengen jadi ini, banyak, terlalu panjang. Coba kalau lu lapor, kalau lu memang merasa lu diperas, lu lapor, lu sediain buktinya, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ujung-ujung mengadi-ngadi. Kalian bayangin ya, kerugian dari Niki di dalam itu. Dia berapa kali show? Satu kali show dia 150 juta. Sudah berapa hari? Belum endorse-nya, belum kerjaan lainnya yang membutuhkan kehadiran dia. Yang membutuhkan kehadiran dia baru jelas dibayar. Kalau tidak hadir, tidak bayar. Berapa hari dia tidak menerima itu semua. Dan kontrak-kontraknya pun, dia masuk ke dalam kontrak-kontraknya pun terpending-pending semua. Itu kan semua sebenarnya rugi Niki. Lu juga rugi kan? Kalau nanti nggak terbukti, itu gue bilang kalau nggak terbukti lu, aduh, habis. Bun pengen nggak beli Mosener si SSI, Mosener 200.000, habis dipakai gatel-gatel, nggak diikat sama emas, diikat sama apa itu, besi kali. Pak sabar, pasti ada karmanya Bun. Iya, lama-lama lihat ini berbulan-bulan jalannya. Kita aja di luar dari Niki, di luar dari saudaranya, di luar dari keluarganya, kita aja ngelihatnya udah gerah, udah capek. Gimana Niki yang di dalam itu? Gimana gak gerah, gak capek, gak ada kepastian hukum? Harusnya lu lapor, lu yang wajib membuktikan laporan lu itu. Gitu loh. Emang selama ini gak ngerti kalau lapor itu harus membuktikan. Semua lu harus buktikan. Jangan enak-enakan kalian itu ngelaporin dengan pasal berlapis-lapis. Sampai sekarang kalian kebingungan membuktikannya. Iya, kesal liatnya gitu loh. Tante Tessa cantik aman, makasih sayang. Iya, musuh-musuh Kak Niki pengen Kak Niki hancur tapi nggak bisa. Iya, pengen lihat hancur, pengen lihat Niki terseok-seok, pengen lihat Niki ya sehancur-hancurnya lah tujuannya. Capek tahu nunggu. Kita yang di luar aja capek nunggu kapan P21. Gimana Niki yang di dalam? Gak siap sih menurut gue ini. Gak siap melapor. Lu harusnya kalau udah melapor lu siap dengan bukti-bukti lu. Ini gak siap.
Si babu yang paling jahat mulutnya. Iya. Waktu inget nggak? Kalian coba lihat lagi. Pertama kali Niki yang tanggal 4 itu, yang Niki datang terus Niki nggak keluar lagi. Kata-katanya ampun. Ini kau, ini kau, ini kau. Sekarang mana dia? Sari, mana dia? Salsa, kapan Niki keluar penjara? Ini kita lagi ngomongin sayang. Sampai gue dalam lemes capek. Tessa nggak lihat sampai detik ini aja Padel belum sidang. Padahal Padel duluan lo yang masuk. Padel kan ada di kalian lihat kan, dia pengennya berdamai kan, berdamai sama NM. Dan lagi logikanya sayang, NM itu di dalam. NM di dalam, ya ingat ya, ini gue jadi semangat nih untuk logikanya ya. NM itu di dalam, oke. Bukti-bukti belum P21 juga kamu bilang kan. Bukti-buktinya itu sayang, bukti-buktinya kan harusnya orang bebas yang cari bukti, kumpul serahkan ke Polela, bukti serahkan ke Polela. Lah Nikinya aja di dalam. Gimana nggak lama P21-nya orangnya di dalam yang lapor. Lah kalau masalah Niki orangnya di luar. Kenapa nggak P21 tuh orangnya di luar, bebas, merdeka, jaya. Kenapa tidak P21? Ulang lagi ya, masalah Fadel tidak P21 sampai sekarang. Logikanya kita, bagaimana dia mau P21 kan? Mau nyiapkan bukti-bukti, mau komplitin bukti-bukti. Pelapornya Niki itu ada di dalam. Paham ya? Dan pelapornya Niki itu ada di luar, bebas, merdeka, jaya, raya. Kenapa belum P21 juga? Gitu ya, Kim Jong Un ya. Kim Jong Un ya. Kim Jong Un memang sering ini masuk. Gak apa-apa dia berngomong. Bagaimana Mbak Niki? Aku kangen. Iya ini sayang, kita lagi ngomongin Niki sayang. Nanda Karo, DRJ kan suka main magic bunda. Magicin dirinya sendiri aja say, biar nggak kelihatan kayak Olive. Ku doa kan keluarga DRJ ada yang bikin seperti mereka bikin ke Niki. Ngeri kita ini. Siapa kamu? Iya ya kan. Coba aja magicin dirinya, dirubah biar nggak kayak Olive ya kan. Mulu kalau aku ngurus sendiri aja puyeng. Lah lu ngurus sendiri aja puyeng, gua nggak puyeng. Kenapa lu puyeng? Ngurus apa lu? Ngurus Makarena lu, untuk Makarena lu puyeng, gua nggak puyeng. Ya lu puyeng aja sendiri. Kalau lu puyeng nggak usah urusin orang, nggak usah lihat lab orang. Kalau lu puyeng gampang. Karena lu urusin diri lu sendiri, nggak usah lu lihat lab kita. Kita nih lab di sini sama teman-teman gue yang riang bergembira, nggak ada yang puyeng. Kim Jong Un, Hotman aja udah ngeiyain kok kalau penambahan masa penahanan itu biasa. Jadi jangan pada sibuk. Emang di KUHP juga ada diatur Kim Jong Un. Bisa penambahan masa penahanan. Kalau hukuman ancaman di atas 9 tahun bisa penahanan sampai 120 memang hari. Iya betul. Emang iya. Itu kita nggak masalah kan, karena sesuai dengan KUHP. Bang Pami juga nggak masalah kan, Niki juga nggak masalah. Yang sekarang kita diskusikan adalah kalau sampai sekarang gue tanya deh Kim, lu misalnya lu diperas apa lu diancam?
Oke ya, gue peras lu atau lu ancam, lu pasti lari kan ke Polela lapor kan, karena lu merasa diperas, lu merasa diancam, bener nggak? Dengan lu serahkan, Pak saya diperas, saya diancam, lu serahkan langsung bukti-buktinya, bener nggak? Itu maksud gue segampang itu. Kalau memang itu ada, gampang banget. Kalau memang kita merasa kita tuh diperas, kita tuh diancam, gampang banget. Ini Pak bukti-buktinya, pasti kita serahin semua, komplit kan? Oke. Ini kita diskusi ya, kita saling ngobrol. Aku baca juga yang aku anggap, yang aku rasa oh iya ini penting kita omongin untuk supaya nggak bosen untuk Niki juga. Ini tujuannya kita ngomong ini, kita diskusi ini walaupun dari satu arah, tapi ini tujuannya semua untuk kebaikan Niki. Ya. Jadi aku baca kalian, tapi yang aku baca adalah yang aku anggap kita harus bahas gitu ya sayang ya. Hai good day. Udah gajian dia. Ngirim itu dari kepala. Lah iya, malam sayang. Enzi, aku belum jenguk Niki karena apa? Aku tahu dia sekarang pasti lagi resah, lagi galau, lagi risau. Hei, terima kasih. Apa itu gambar kucing? Lucu banget kucingnya. Hanan. Lagi galau, lagi risau. Aku nggak mau datang untuk menambah kegalauannya, kerisauannya dia. Karena pasti lagi gencar koordinasi dengan pengacara, dengan lawyer, belum lagi ke anak-anak segala macam. Aku nggak mau jadi nambah beban. Apalagi aku tuh mantan musuh, bukan teman mainnya tuh, teman dia curhat itu kan ada, bukan aku tuh mantan musuh. Cukup waktu aku lebaran, aku datang, dia lambaikan tangan, kita berhadapan, bertatapan, cukup. Sama Saipul Jamil datang, dia titip salam ke aku dan dia minta sampaikan ke Saipul bahwa bilang berterima kasih sama aku, udah dukung dia. Cukup, aku nggak mau lagi jadi beban gitu loh. Mi dapat salam dari Lambe Julid, salam ya Lambe Julid ya. Bude datang, para ternak kurban pada kabur. Ternak kurban udah pada kabur semua. Merasa takut nanti ini dikurbankan. Gue mau bilang mana nih? Lemala begini dia, daripada katanya gue muncul katanya dibabat, katanya ngapain gue tulis capek katanya. Bun, mulut si kenapa mulut si pemakan bambu sayang? Emang ini nikmir lagi, bukannya diem, bukannya udah kicep. Bun, cerita awal kenal suami gimana pas ke Semarang. Aku sama suamiku dikenalkan, dita'arufin, seminggu lamaran. Kenalin karena suamiku juga mantannya meninggoy, aku juga meninggoy. Aku duda 7 tahun setengah, suamiku 8 tahun setengah, dan kami dikenalkan sayang. Minggu langsung lamaran, jadi nggak pakai pacaran. Gue nggak selevel dengan nenek Uyut pica-pica. Minta nenek Uyut pica-pica buktikan dulu bahwa kalau dia laku. Dia laku,
Dan ada yang ngelamar dia bukan lelaki sembarangan. Kalau itu dia lakukan, gua angkat jempol. Angkat. Sari. Nepos kan udah panggilan kedua dari LP-nya Niki. Udah panggilan kedua. Bun, ngerasa falling in love-nya gimana, Bun? Oh iya, karena aku dikenalkan seminggu kami lamaran. Karena suamiku ini ternyata walaupun aku dita'arufin, tapi anakku suka karena suara suamiku mirip sama suara almarhum papinya anakku. Sedih. Itu sayang. Udah jangan kita nggak boleh sedih ya. Kita nggak boleh sedih. Nenek Uyut pica-pica udah jadi ertong 36 tahun, Bun. Nggak ada yang bisa saingin katanya. Hore. Gue ketawa sayang. Ntar kalau gue ketawa, gue ngebahas, ntar gue seorang Loli aja setelah aku masih video call itu masih marah sama aku. Tante, aku nggak suka sama tante. Waktu itu tante berantem sama Ami. Itu yang pertama dia omongin waktu aku video call. Gitu. Ada seorang teman aku yang bareng-bareng perawatan gigi sama Loli. Nah, teman aku itu Loli nggak pegang handphone, nggak pegang apa-apa. Cuman handphone temenku yang video callin ke Loli dan Loli nyambung ke aku. Gitu loh, say. Saya juga nggak butuh tahu siapa Anda yang saya pengen ini rom aman. TikTok fashionable. Ini kan aku jadi bisa. Mendingan aku bisa sembunyi, bisa beredar. Iya, TikTok. Dia suka sembunyi, dia gede. Tapi anaknya baik dia. Dulu nggak suka sama Bunda berantem sama Nikita. Sekarang saya iya, makasih sayang, saya follow. Iya. Dan jelasin bolak-balik dengan nada pelangak-pelongo. Thank you deh yang habis gajian. Gimana ceritanya Bunda dari musuhan terus sekarang bisa baikan? Beritanya dengan nada lembut. Ya, namanya kita punya hati ya sayang. Kita punya hati, kita sama-sama seorang ibu, sama-sama pernah merasakan menjadi ibu tunggal. Dengan keadaan, dengan masalah Nikmir, masa aku nggak punya hati? Aku jatuh kasihan, aku jatuhnya jadi wah hebat nih ibu gitu. Jadinya aku membuka diriku karena anakku yang pertama kali meminta aku untuk baikan sama Niki. Aku yang meminta aku untuk baikan sama Niki. Anak aku rupanya diam-diam follow Niki, liatin. Anakku yang minta itu sebenarnya, say. Terus anakku minta, aku pun ngelihat. Nah, kita apa yang diminta anak pasti kita penuhin kan. Anakku minta aku ini baikan Maniki, terus anakku yang nyuruh aku pergi ke Miami. Tuh pertama kali. Terus aku pergi ke Miami. Terus aku lihat, terus diposting ulang sama Niki. Terus Niki bilang terima kasih. Di situ aku udah mulai lihat, wah ini orang baik. Karena sebelumnya juga aku dukung dia waktu dia bermasalah sama Loli. Aku dukung, tapi aku tidak pernah hina Loli. Aku dukung Nikmir, tapi aku juga
tidak pernah ada kata-kata hina Loli. Kalian bisa lihat jejak digital aku. Waktu Loli bermasalah ya, bukan aku lagi berantem ya. Loli bermasalah sama ibunya 9 bulan lalu. Di situ aku tidak pernah menjelekkan Loli. Aku tapi mendukung Niki gitu. Karena aku mempunyai nasib yang sama, punya anak gadis juga. Mari fokus ya. Iya Kenyon, jangan sampai kepancing. Iya sayang. Niki pasti juga sudah buka hatinya buat udah. Amin, makasih sayang, mudah-mudahan. Nenggolan, kak gue, iya. Gimana kabarnya Nikmir Bun? Kapan bebasnya? Doain sayang, ya doain. Semoga cepet bebas, segera bebas. Kalau ditanya Nikmir pasti bebas, nggak pasti. Pasti bebas karena dia bukan kriminal. Kenapa lu kucai? Katanya mau P21 Bun. Iya katanya. Tapi nggak apa-apa kalau kata 21. Memang setiap TSK yang ditahan itu semua menunggu kepastian hukum. Semua kepengen P21 untuk bersidang karena membawa bukti-bukti yang mereka miliki. Hampir semua tahanan itu pengen kepastian hukum. Caca, katanya si ular kok gak tahan-tahan ya Bu. Katanya Doktif yang persekusi sudah mau naik lidik. Aku lihat dari Doktif ngomong. Dedi, thank you sayang. Sekun temor merah. Katanya Doktif sudah mau naik lidik. Kenyon sama Gude ini kayak tipe nih, dua wanita hebat. Nangis aja diramein. Love Bunda, love Ami, love sayang, butiran debu. Bunda sudah cantik. Insya Allah ya sayang. Insya Allah ya. Tulus, insya Allah sayang. Ibrahim. Enggak lah sayang, enggak. Aku lebih bagus dibilang musuhnya Nikmir, mantan musuhnya Nikmir. Kalau kakaknya Nikmir aku nggak mau kejadian berulang lagi. Kasihan Nikinya, punya kakak yang begitu, punya kakak-kakaan. Oh iya gitu Bun, semoga keberuntungan bila kepada Ami. Amin ya Allah, amin sayang. Cantik banget kak, makasih sayang. Kasus ular kan udah jelas Bun. Iya, katanya mau P21. Bukan, mau naik lidik. Maaf, mau naik lidik sayang. Makasih Nura Nuka. Gibah pagi siang malam, betul sayang. Subuh juga, kamu lupa. Pagi, siang, subuh, malam, tengah hari, tengah malam. Kamu jangan lupa itu. Kalau kamu punya kuota, kamu ingat. Atau kamu baru isi kuota 5.000, lu bilang gibahnya pagi malam, pagi siang malam. Gibahnya siang, subuh, tengah malam, tengah hari, lu lupa karena lu gak punya kuota. Cantik banget Mami, makasih sayang. Iya buzzer betul, gak apa-apa biar aku jawabin. Pengangguran betul sayang, bukan pengangguran lagi sayang. Orang kerjaan gue tidur, bangun, gibah. Tidur, bangun, gibah. Apa tuh? Pengangguran, pemalas, tim rebahan tuh gue semua gitu. Bukannya gue bangun langsung banting tulang, naik joget di panggung banting tulang, enggak itu kerjaan gue sayang, enggak. CCTV tangga sebelah tuh kayaknya. Iya Nura, betul. Yoka apa kabar Bun? Yoka menurut kabar ya, menurut kabar tanggal 9 katanya itu ya, mau P21 ya. P21 ya.
Imun. Bunda lucu jawabnya, iya sayang, kalau buzzer itu nggak usah dijawab serius, karena dia menanya juga nggak pakai otak. Kita juga ngomongnya nggak pakai otak aja, nyantai. Ini kan yang penting dia dibalas, dia senang dapat 2.000. Suka dengan bunda yang sekarang, Aisyah. Suka dengan bunda yang sekarang, jangan buat tumpeng lagi kayak dulu ya bun. I love you bunda yang baik. Aku akan buat tumpeng. Karena tumpeng itu aku buat karena Niki seorang artis. Waktu Sarul gue nggak buat tumpeng, cuman mie nyemek. Karena dia bukan artis, jadi cari yang murah. Kalau Niki emang kita bermodal punya tumpeng karena dia artis mahal. Kita beli tumpengnya mahal. Kalau Sarul gue tumpengan juga tapi pakai mie nyemek sayang. Bunda kocak upai. Apapun hasilnya NN nggak mungkin. Itu kata TikTok. Apapun hasilnya NN nggak mungkin dapat hukum maksimal. Opini publik harus diperkuat. Iya, gue nggak yakin dia dengan ancaman yang berlapis-lapis itu. Gue nggak yakin tuh. Keyakinan gue nggak yakin. Ancamannya kan ada yang sekian tahun. Gue nggak yakin itu ancamannya bisa kena ke Niki. Nggak yakin gue. Kalau lihat ancamannya kan ngeri banget tuh, bener nggak? Tapi gue nggak yakin itu bisa segitu. Nggak yakin gue, karena dia bukan itu gue bilang kayak tadi di BT, bukan apapun yang jelek-jelek, bukan. Dia kan cuma pemain sosmed, cuma ngobrol di sosmed, memberitahu kepada masyarakat, memberitahu kepada netizen bahwa ini jangan dibeli ya, karena ini gak bagus, ingredientsnya gak cocok, ini overclaim. Di mana letak kriminalnya? Coba aku tanya kalian. Kriminalnya di mana? Misalnya, ini misal ya, misalnya aku punya produk aku nggak bagus, aku takut Niki itu akan buka produk aku yang nggak bagus.